Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Mohon maaf jika lama kita tidak Zoom meeting ya. Dan insya Allah kita Tes tes. Jelas, Ini sekarang jelas. ya. Tadi sempat hilang. Oh, pakai mic-nya laptop berarti. Iya, sudah nggak apa-apa. Sementara pakai mic-nya laptop. Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Oke. Tema kita malam ini adalah kita bahagia bersamanya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bahagia, kita uh, sebelum kita masuk ke dalam bahagia bersamanya, kita harus tahu dulu ya, bahagia itu apa sih gitu ya. Nah, hmm, saya pakai ini dulu, pakai slide yang sudah pernah saya bikin. Nah, gini, rumitnya kehidupan kita semua karena kita tidak terlatih menjadi menjadi nyaman. Sehebat apapun panjenengan, sehebat apapun kita, saat kita berusaha untuk menggapai A, B, C, D, kalau kita tidak terbiasa bahagia, kita tidak terlatih bahagia, kita tidak terlatih untuk di sini senang, di sana senang, maka mustahil kita bahagia. Mustahil. Kenapa saya bilang mustahil? Ya karena rumusnya ini, kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Benar nggak? Kalau kita terlatih cemas, sekaya apapun kita tetap cemas kok. Kita terlatih takut, sehebat apapun kita tetap takut kok. Sepunya duit berapapun di rekening, kalau kita terlatih khawatir ya kita tetap khawatir gitu. Tapi kebalikannya, kalau kita terbiasa damai, terbiasa bahagia, terbiasa sukacita, terbiasa bahagia, apapun kondisinya, insya Allah kita mudah bahagia. Insya Allah kita mudah bahagia. Nah, problem utamanya, kebahagiaan kita itu kadangkala lucu ya. Kita ini eh, bahagianya bingung kadangkala. Ini. Level bahagia manusia modern itu bahagia yang membingungkan. Dicari ke sana kemari, dikiranya bahagia ada di uang, begitu dapat uang, karena dia tidak terbiasa sukacita, nanti bahasanya apa? Kurang, nanti dapat lagi, targetnya dapat lagi, kurang lagi, dapat lagi, kurang lagi, dapat lagi, kurang lagi, ya stres, gendeng, ya gitu. Nah, bahagia berikutnya bahagia yang membuat menukar se menukar secipratan bahagia dengan segudang penderitaan. Aku bahagia jika punya ini, jika punya itu. Percayalah, saat kita tidak terbiasa bahagia, maka sebanyak apapun keinginan yang tercapai, tetap nggak bahagia, tetap nggak bahagia kok. Jadi, ah, gimana sih bahagia yang nyaman tuh gimana sih? Ya, default manusia itu bahagia, defaultnya loh ya. Defaultnya itu bahagia. Maka itu kita wajib sekali kenali cara kerja pikiran kita gimana. Karena pikiran kita
begitu sulit kita matikan saklarnya, sukanya memutus hubungan dengan masa sekarang, dan amat sangat jadi masalah besar karena kita percaya pada pikiran kita. Padahal pikiran kita bukanlah fakta. Dianya suka loncat ke masa lalu untuk mengakses ketakutan, untuk mengakses benci, dendam, dengki, ke masa depan untuk mengakses ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, monggo ibu tadi, coba deh, coba. Kan kita udah jelas paham nih bahwa pikiran bukanlah fakta. Se Sehebat apapun atau se Yun Sewu setidak punya apapun saat ini, maka akseslah rasa syukur yang dalam. Rasa syukurnya nggak usah muluk-muluk dulu, nggak usah muluk-muluk dulu. Rasa syukur yang perlu diakses tuh rasa syukur. Alhamdulillah masih punya jari, alhamdulillah masih punya kuku, punya cincin, punya kancing baju, jahitannya masih bagus, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih ada tembok, terus begitu yang dilatih. Bahagianya seperti itu dulu. Syukurnya seperti itu dulu. Maka fokusnya akan jauh berbeda. Betul nggak? Jika sementara ini fokusnya kekurangan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, maka fokusnya diganti dulu. Diganti pikirannya dilatih dulu. Dilatih untuk fokus pada hal yang penuh syukur. Jelas janji Allah itu mutlak. Kamu bersyukur pasti, pasti tak tambah dan tidak mungkin, tidak mungkin miskin, gitu loh, ya kan? Nah, maka kenali cara kerja pikiran. Jika pikiranmu terlalu cepat menyimpulkan, maka ambil jarak dengan pikiranmu. Jika Anda mengakses, biasanya kan begini. Anda mengakses ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dia tidak berubah arah, gitu ya. Brengseknya begitu tuh pikiran tuh. Tetapi saat Anda mengakses kedamaian, mengakses kenyamanan, mengakses rasa kaya, dia berpindah, berpindah. Iya, mana, mana, mana kaya, mana buktinya, buktinya gitu. Itu pikiranmu sendiri loh padahal. Yang brengsek tuh pikiranmu sendiri loh. Lalu di saat ditanya, dia paling nanti begini, paling nanti begini. Lalu dibandingkan, buktinya mana? Dia yang penuh syukur aja masih tetap kere. Jadi aku harus gimana dong hidup kita? Jadi hal yang paling sebenarnya hal yang paling bisa kita bisa kita atur ya pikiran kita. Tetapi balik lagi seperti yang saya bicara tadi, 90% orang saat ditanya siapa orang yang paling kamu cintai? Jawabannya pasti di luar diri. Jarang sekali menjawab di dalam diri. Yang paling aku cintai adalah diriku sendiri. Maka, jika panjenengan ahli dalam mencintai dirimu sendiri, pasti, pasti panjenengan akan berusaha untuk menjadi ahli bahagia, ahli damai, ahli sejahtera, ahli sukacita. Gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan sholat nih? Ya, sholat akan membawamu pada titik tengah, titik present moment, titik now, titik di sini, kini, saat ini, gitu. Jadi, eh, apapun kondisimu sekarang, berusahalah bahagia. Oke? Apapun kondisimu sekarang, bukan berusaha ya, berlatihlah untuk kembali ke fitrah. Fitrahmu apa? Bahagia. Nah, kita kenali dulu bahagia. Bahagia itu beda dengan senang. Senang itu cipratan bahagia, sedangkan bahagia itu benar-benar fitrah kita, benar-benar defaultnya kita. Senang itu hanya menghasilkan percikan sesaat yang ujungnya akan akan bertambah syaratnya. Panjenengan pengen banget dipuji, pengen banget dielu-elukan, pengen disanjung, pengen dapat ini, pengen dapat itu. Semuanya hanya cipratan bahagia. Semuanya hanya cipratan bahagia. Orang bahagia itu
Orang yang dia bisa matur nuwun, ada rasa cukup di dalam dirinya, ada kepenuhan, kepenuhan jiwa. Ya, otomatis gampang banget tersenyum, gampang banget bersyukur, gampang banget sadar, gampang banget terima, mengalir, tersenyum. Ah, katanya guru gede Prama kan gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya bahagia sih. Jadi bahagia itu bukan karena terpenuhinya syarat apapun, tetapi bahagia karena sadarnya dirimu, karena hadirnya dirimu, karena memahami bahwa default diri kita adalah bahagia. Tuh. Jadi, ah, ayo kita latih, bener-bener kita latih deh. Jangan-jangan kita nggak pernah berlatih bahagia. Oke, fahami, sadari kapan kita bahagia. Sebahagia-bahagianya. Banyak orang bahagianya itu saat dia menikah. Dia kayak saya dulu dah. Momen momen terindah saya dulu adalah saat ijab kabul. Saat saya bisa menikahi istri saya. Oh, itu bahagia banget. Padahal ada padahalnya. Apakah saya nggak punya masalah saat itu? Apakah saya nggak punya masalah? Penuh masalahnya. Penuh masalah saya saat itu. Berangkat ngutang, ya, uang maharnya terlalu kecil. Tapi, di mana perhatian saya saat itu? Enjoy this moment, present moment. Pikiran saya sibuk nggak? Enggak. Sibuknya ke momen itu. Sibuk saya ke momen itu. Apakah saya hidup seutuhnya di momen itu? Iya, benar. Apakah tidak banyak masalah saat itu? Banyak, banyak. Pengangguran atau enggak kerja tapi kerjaannya gajinya kecil sekali. Lalu berangkat nekat dengan rombongan dan nggak punya uang sama sekali. Nggak punya. Itu kan masalah besar. Bagi pikiran yang matematik masalah besar. Tapi saat itu no, saya tidak memikirkan itu. Saya memutuskan diri untuk bahagia. Nah, jadi kesimpulannya, sebesar apapun masalah kita, kita bisa memutuskan untuk bahagia. Oke? Sebesar apapun masalah kita, kita benar-benar bisa memutuskan untuk bahagia. Jadi bahagia itu apa? Bahagia cuma sekedar sadar, penuh, hadir, utuh di momen sekarang. Bahagia itu menikmati setiap momen kehidupan dan itu anugerah terindah dari Sang Maha Baik. Saat ini Anda bisa bahagia, ya itu loh bahagia. Saat ini yuk kita berlatih tersenyum. 2 menit aja, nggak usah lama-lama deh. Semenit aja deh, semenit yuk. 1, 2, 3, go. Tersenyum 1 menit aja. Izinkan aja menikmati momen saat ini. Di sini, kini, saat ini. Saat ada pikiran hadir, it's okay, nggak apa-apa, santai. Rasakan ada kepenuhan jiwa saat tersenyum, ada rasa syukur yang dalam, ada keindahan yang memancar. Rasakan aja begitu saja. Nggak usah pikirannya biarin aja dia mau datang, mau nggak, it's okay. Yang penting aku tersenyum sekarang, it's okay. Yang penting aku damai sekarang, it's okay. Yang penting aku bahagia sekarang. Sesimpel ini, ya. Terus saja tersenyum nyaman, nikmat, indah. Tarik nafas panjang, lepas, boom. Cuman seperti ini aja udah benar-benar nyaman loh. Dan memang bahagia itu ya cuman di sini, kini, saat ini. Hanya sekedar di sini, kini, saat ini. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita mengizinkan kita dikendalikan oleh pikiran kita.
Kenapa kita sulit untuk berlimpah? Karena kita yang sibuk melimitasi. Kenapa kita menderita? Karena memang kita terlatih menderita. Gitu loh. Jadi harusnya bagaimana, Mas? Harusnya itu ya sudahlah, ya sudahlah, bahagia saja, bahagia saja, nggak usah ngurusin yang lainnya, oke? Kita coba aja nikmatin aja. Coba ya, kita lihat video ini bagus nih. Mudah-mudahan dengar ya. Bisa di play nggak ini? Ah, nggak usah, nggak bisa. Ya oke. Hmm, Nah, kita masuk ke selanjutnya. Oke, masa lalu isinya keluhan, penyesalan. Ini saya reminder ulang. Masa depan isinya cemas, khawatir, takut. Oke. Nah, di mana kita? Di mana kita kenali bahwa masa lalu itu isinya cuman ini aja, sedih, malu, marah, kesel, jijik, benci, ya kan? Kecewa. Masa sekarang nggak ada, santai aja, ya. Masa depan cemas, takut, khawatir, lesu, stres, tegang, akhirnya vertigo, motor pura, gitu. Ragu, frustasi, pesimis. Kita sibuk membatasi uh, min haitsu la yahtasib itu loh. Allah kan sering memberikan apa ya? Memberikan satu clue bahwa wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti kamu tak kasih rezeki dari jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Nah, lucunya kita yang pegawai membatasi Allah dengan gaji. Ya, kita yang memiliki usaha membatasi rezeki atau membatasi keberlimpahan dari itu saja. Sekali-kali kayak ya, sekali-kali berlatih kan kita paham ya, kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Sekali-kali kayak biarin aja ngomong sama Allah, "Duh ya Allah, sakarepmu." Iya, panjenengan arep ngawai sugih dari cara apapun, monggo, monggo pun kula rantos mawon. Top. Nah, sekali-kali kayak kita optimis, kita berani bermimpi, kita yakin sama Allah. Sekali-kali begitu. Lalu apa? Ya udah kita sukacita aja, gembira aja. Gini ya, cara mengakses keberlimpahan secara cepat tuh. Bayangkan di rekeningmu ada duit 10 miliar gitu. Udah gitu aja. Bayangkan gitu aja kan lebih enak toh. Maksudnya gini, eh ada tagihan, gampang ambil dari 10 miliar. Ada bayar utang, gampang ambil dari 10 miliar. Terus aja itu dilatih. Kan tiba-tiba ya, tiba-tiba ya. Kalau kita melatih itu dengan sukacita, melatih itu dengan gairah, melatih itu dengan keyakinan, melatih itu dengan gitu. Waduh, udah, udah. Bim salah bim aja kok, bim salah bim aja kok. Ya, min haitsulaya tasibnya terjadi kok. Benar-benar terjadi. Kalau Anda percaya. Ya. Kalau nggak percaya, ya derita lo. Iya kan? Derita lo, bukan derita gue gitu loh. Jadi, terlalu banyak kondisi manusia modern itu sibuk berada di masa lalu dan masa depan. Fisiknya di sini loh, fisiknya di sini, tapi pikirannya di masa lalu, masa depan, terus begitu. Akhirnya vertigo nggak sembuh-sembuh, derita siapa? Akhirnya sakit ini dan itu derita siapa? Derita lo. Bego dipelihara, maksudnya begitu. Kenapa tidak bahagianya yang dipelihara? Kenapa tidak rasa cukupnya yang dipelihara? Kenapa tidak rasa syukurnya yang dipelihara? Kenapa tidak keindahan jiwamu yang dipelihara? Kenapa tidak senyumanmu yang dipelihara? Kenapa nggak sukacitanya yang dipelihara? Kenapa nggak ketawanya yang dipelihara? Kenapa cemberutnya aja yang didahuluin manyun aja?
Iya kalau cakep manyun lumayan, udah jelek manyun. Hmm. Kan aneh gitu loh. Iya nyun sewu. Saat kita dianugerahi fisik, jagalah dengan baik, sebaik mungkin. Dengan cara apa? Ya banyak tersenyum lah. Senyuman itu lengkungan yang amat sangat indah. Amat sangat indah. Saat panjenengan tersenyum tuh, saya percaya malaikat semua juga tersenyum kok. Dengan catatan Anda membuat seluruh selmu tersenyum. Membuat jiwamu juga ikut tersenyum. Malaikat tersenyum. Dan rezekimu juga tersenyum. Gitu. Nah, kita jarang sekali tersenyum. Kita adanya di mana? Di masa lalu, masa depan. Ayo kita coba deh banyak-banyak berlatih. Mana mungkin orang tidak lari ke masa lalu dan masa depan? Nggak mungkin. Tapi space-nya gedein dong. Space-nya ini loh, space-nya. Ayo gedein ke masa sekarangnya digedein. Bahagianya digedein. Sukacitanya digedein. Kepenuhan jiwanya digedein. Masa lalu ada, masa depan ada. Ada. Kalau Bu Yuli tadi tanya, ya ini saja. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Jadi lebih banyak di masa sekarang itu sudah cukup. Nggak perlu kita tercerahkan, nggak perlu kita jadi manusia suci, nggak perlu kita jadi manusia yang wah, enggak, nggak perlu. Banyak-banyak kita menikmati momen-momen kehidupan sekarang aja udah cukup. Benar nggak? Benar nggak? Ya, itu. Jadi, kenapa kita khawatir dalam hidup ini? Padahal kita benar-benar nggak bisa apa-apa. Betul nggak sih? Do you have a problem in life? Jika jawabannya no, then why worry? Udah pasti kan? Enggak, aku nggak khawatir. Tetapi jika pun jawabannya ya, can you do something about it? Jika jawabannya yes, aku punya masalah, aku bisa eh, punya cara untuk menyelesaikannya. Jadi aku nggak perlu khawatir. Bahkan jika jawabannya apakah kamu bisa bisa menyelesaikan masalah itu? No. Ya udah. Oh nggak bisa kok, nggak bisa nyelesain masalah. Ya udah nggak usah khawatir. Ditagih hutang 2 miliar misalkan. Sekarang duitnya tinggal 100.000. Bisa nggak nyelesain masalah itu? Nggak bisa. Ya caranya nggak usah khawatir dulu. Ngobrolnya sama Allah. Ngobrolnya sama Allah. Gitu loh. Nah ini kan kita apa ya? Gayanya kita ini koyo 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 oh, iso ngatur kehidupan kita gitu. Kayak hebat-hebat toh kita nih kayak manusia sakti mandraguna yang benar-benar jika aku begini maka hasilnya begini. Jika aku begini maka hasilnya gini. Mata nih gitu. Ya, picek cc kok tenan. Padahal kita tuh nggak bisa apa-apa. Ya kalau kita tahu sadar paham bahwa kita nggak bisa apa-apa ya sudah. Ya sudah, monggo Gusti, monggo Gusti. Nyanyi-nyanyi kan enak. Matur nuwun Gusti. Ya, mantap jiwa dangdutan. Kan itu jauh lebih enak, jauh lebih indah gitu. Nah, kenapa kita rumit, rumit hidupnya? Karena kita terlalu banyak belajar di luar kendali kita, ya kan? Karena kita terlalu banyak belajar mengendalikan hal yang benar-benar tidak bisa kita kendalikan. Betul nggak? Apa yang bisa kita kendalikan? Cuman tiga. Pikiran kita bisa kita kendalikan nggak? Bisa. Perasaan? Bisa. Tindakan? Bisa. Yang lainnya? Sikap orang lain bisa kita kendalikan? Nggak bisa. Nggak bisa. Pendapat orang lain? Nggak bisa. Reputasi kita? Nggak bisa. Bahkan kesehatan kita nggak bisa kita kendalikan. Apalagi kekayaan kita. Apalagi segala apa yang di luar diri kita nggak bisa, nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, terus kenapa kita kendalikan? Duit yang hadir pada dirimu bisa kita kendalikan nggak? Nggak bisa.
Saya ini prepare banget untuk sampai 2025. Prepare nih, habis beli dagangan banyak, barang dagangan banyak. Tujuannya adalah supaya stoknya ada. Tapi nyatanya stok di mana-mana nggak ada kok. Bisa kita kendalikan? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan, biar-biar aja. Biar-biar aja. Tiba-tiba ada yang nawarin, tiba-tiba ada yang nawarin, tiba-tiba ada yang nawarin. Duitnya nggak ada. Nggak ada. Hampir-hampir saya mau pinjam duit istri saya. Mah, ada barang. Mau pinjam duit dong? Enggak. Cuman ngobrol aja sama Allah. Twitteran anak iya. Wah ini bayar kok. Ya mau gue kerso. Selesai bim salah bim. Belum, 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 belum. Udah kebayar. Malah surplus. Nah, enak tuh. Enak tuh. Enak. Kenapa bisa seenak itu? Kenapa bisa segampang itu? Ya karena saya tidak memelihara ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saya tidak memelihara kebencian, kedengkian, iri. Enggak. Apa yang saya pelihara? Turnun, matur nuwun, matur nuwun. Ya, ambek misa-misa ya apa-apa gitu. Ini kalau mas. Gitu loh ya Allah ya Robbi. Jadi saran saya jika ingin keluar dari kerumitan kehidupan, yuk bekerjalah pada PT Alam Semesta. Yuk, mantap jiwa. Apa PT Alam Semesta? Alam Semesta itu presisi, menerima tabungan energi. Baik, buruk diterima. Bener nggak? Pikiran cemas, takut, khawatir, energi apa nih? Energi baik atau energi buruk? Energi minus atau energi plus? Sepakat minus ya. Dendam, benci, dengki, energi apa? Minus. Kalau sukacita, gembira, bahagia, syukur, energi apa? Plus. Mendoakan orang lain, memberkahi orang lain, energi apa? Plus. Ya, senyum-senyum sendiri energi apa? Plus. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupanmu sekarang? Presisi hasil dari energimu sendiri. Oh no, bro. Iya tak? Asu tenan tak? Kalau hidupmu banyak menderita, mungkin karena minus aja. Tabunganmu tuh lo minus di semesta, minus minus. Makanya mau dikasih kebahagiaan, mau dikasih keberkahan hidup, mau dikasih keberlimpahan, angel bro, angel. Kenapa? Minus, minus. Kita jauh lebih banyak fokus pada negatif, fokus pada keluhan, pada kecemasan, pada ketakutan, pada kekhawatiran. Terus emang bisa gitu dikasih bahagia, dikasih kaya, dikasih sukacita? Mustahil, ya. Fa'in ahsantum, fa'in asatum fala. Iya kan? Al-Qur'annya jelas loh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi, kenapa tidak banyak-banyak menabung ke PT Alam Semesta? Oke, paham ya? Jadi, kalau udah tahu rumus simpel begini, masih mau nggak bahagia nggak? Masih mau nggak bahagia nggak? Ya goblok tenan oleh gak gelem bahagia iki. Iya tuh. Tenan ya salah. Wis urip Masya Allah sekali loh hidup kita nih sekali loh. Ayolah. Jangan ruwet-ruwet jadi manusia tuh jangan ruwet-ruwet. Iya kan? Hmm, nggak kilo ta. Gak gak kilo ndelok urip awake dhewe iki gak kilo ta. Kilo iki bahasa Indonesia nih apa ya? Nggak cici lah gitu. Ngelihat kehidupan kita yang dikit-dikit cemas, takut, khawatir. Ngelihat kehidupan kita yang nggak bahagia. Ngelihat kehidupan kita yang rumit banget. Apa kita benar mau hidup begitu? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Gitu ya.
Oke, sebelum masuk ke tema selanjutnya, tema bahagia bersamanya, yuk kita diskusi. Monggo. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman? Cukup? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang selanjutnya gini. Kita udah membahas tadi tentang bahagia. Ya, bahagia itu hanya sekedar menikmati momen sekarang. Bahagia itu tidak kemana-mana. Bahagia itu fitrah manusia. Bahagia itu di sini kini saat ini. Gitu kan. Nah, makanya kan tadi saya bilang bahwa beruntung sekali kita menjadi Muslim. Beruntung sekali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Muslim di Indonesia ini kan uh, sepakat sepakat bahwa ada sholat 5 waktu, betul ya? Sepakat. Kenapa ini nggak kita manfaatkan? Kenapa nggak kita manfaatkan? Kita tahu bahwa uh, Allah itu lebih dekat dari apapun. Sepakat ya? Allah lebih dekat dari apapun. Jadi kita dengan Allah itu berjarak, kan? Lebih berjarakan kita dengan duit loh. Betul ya? Paling duit ada di saku, apalagi kalau ada di rekening, apalagi di rekeningnya orang, jauh, jauh, ya nggak? Oke, tetapi kita dengan Allah itu amat sangat tidak berjarak, amat sangat tidak berjarak. Nah, lucunya 5 kali sehari kita tidak manfaatkan untuk bahagia. Ya, 5 kali sehari kita berkomunikasi dengannya, bertemu dengannya, berbicara dengannya, kita lupa bahagia. Bahkan bodohnya, ya, 5 kali sehari kita cuma isi dengan keluhan, dengan mental pengemis, dengan sumpah serapah, goblok modon. Ya, coba ya. Yuk kita kupas sedikit sedikit demi sedikit. Sholat subuh. Subuh itu kan untuk mengawali hari ya. Bener nggak? Mengawali hari. Kan kita, tugas kita saat sholat subuh apa? Ingat, as-sholatu sila. Sholat itu adalah seni terhubungnya dirimu dengan Tuhan. Oke? As-sholatu du'aun. Sholat itu seni engkau berkomunikasi intens dengan Tuhan. As-sholatu mi'raj. Sholat itu seni mi'rajnya dirimu. Nah, kita bahas dari 3 ini deh. Saat subuh, ayo kita nggak terlalu banyak aturan dan tata cara, nggak terlalu banyak aturan dan tata cara. Nikmati saja kebersyukuran dirimu dihidupkan kembali, ya kan? Ya Allah, matur nuwun ya, saya dihidupkan lagi. Saat mengangkat tangan, Allahu Akbar. Fahami, sadari bahwa tiada yang lebih besar dari apapun dan Anda sedang terhubung dengannya. Lalu kata-kata yang pertama kali wajib panjenengan lontarkan adalah rasa syukur. Matur nuwun, terima kasih sudah diberi kesempatan hidup lagi. Oke, lalu mulai berkomunikasi intens, mesra. Ya Allah, bimbing kami, keluarga kami.
saudara-saudara kami, orang-orang di keliling kami, agar bisa menerima segala keberkahan, kebelimpahan, kedamaian, kebahagiaan dalam hidup ini, dalam hari ini. Lah, ya enak toh, bro. Eh, eh, di mana nyun sewu ya, nyun sewu daripada panjenengan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nyam, 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 nyam. Lapo, eh, lapo. Akhirnya panjenengan cuma membaca mantra, no, nggak ada kesadaran kebersyukuran, tidak ada kesadaran bahwa, ye, aku dihidupkan lagi, ye, mantap jiwa nih, pamit nih sama Sang Maha nih, oke, dibersamai oleh Allah, oke, siap, yes, aku siap beraktivitas, aku siap menjemput rezeki, aku siap berbagi keberkahan, siap berbagi kebelimpahan. Oh enak ora? Eh, lek sholat model ini penak ora? Daripada panjenengan ya nyun saya lari-larian ke sana kemari ngejar pahala apa nih pahala kayak satu hijau naik kerupuk eh tapi energi senyumanmu energi terima kasihmu energi bahagiamu bisa mengundang segala keajaiban tuh penak berat jadi mustahil nggak Anda tidak bahagia dalam sholat saat sholatmu penuh syukur, penuh intens komunikasi, penuh uh, nyun dibimbing sama Allah, mustahil nggak Anda cemas? Kan orang mungkin. Tapi di saat panjenengan ah, ada keterhubungan, ada kebersatuan, ada rasa syukur, ada rasa bahagia, boom, bahagia nggak? Wes pasti, udah pasti, udah pasti. Dan hidupmu baik-baik saja nggak? Iya karpe Gusti, iya tak? Karpe Gusti. Yang paling penting sudah report dulu nih. Report hadir, hidup lagi, terima kasih, berkahi, selesai. Enak toh. Setelahnya panjenengan mau baca ini, baca itu nggak apa-apa. Tapi kesadaranmu tetap ke sana terus loh. Paham nggak? Kesadaranmu, panjenengan mau komat kamit apapun bebas. Bebas, bebas ya, bebas. Tapi kesadaranmu penuh syukur, penuh bahagia, penuh rasa memberlimpahi, penuh rasa memberkahi. Itu loh yang paling penting. Paham ya? Nggak ya? Penak banget orang. Ya. Nanti setelah sholat subuh, panjenengan beraktivitas. Ketemu ini, ketemu itu, galau, ditagih utang, dan lain sebagainya ya toh. Rada duit mikirin ini ngono-ngono. Terus wayane adzan duhur, alhamdulillah sih tak laporan mana nang Gusti. Ya, laporan lagi ke Allah. Allahu Akbar salat duhur ya Allah. Alhamdulillah iso maning ketemu panjenengan. Ketemu lagi ki mau lu ruwet-ruwet ki mau wong-wong ki. Jal. Pun monggo panjenengan atur sing api sakerso panjenengan. Saya berterima kasih masih diberi umur sampai duhur ini. Wis, pokoknya tak berkahi wae siapapun yang menyakiti saya. Tak berlimpahi wae lu. Enak tau yang kayak gitu loh enak. Sholat yang seperti itu loh jauh lebih lebih nyaman, lebih nikmat, lebih mengikis, menghilangkan kebencian, menghilangkan kedengkian, menarik segala keajaiban kehidupan. Betul nggak? Betul nggak sih? Apalagi nanti asar, panjenengan istirahat, asolatu istirahat, istirahatnya tubuh, pikiran, perasaan, nikmati saja. Ojo mententang lek sholat, ojo mententang, ojo fokus, ojo konsentrasi ora oleh. Ya, olehnya apa? Relax, santai, nyaman. Biarkan saat mengangkat tangan, lembut, Allah, Akbar, tes, hmm, tes, gini gitu, tes. Terus mari ngono mak, les kabeh istirahat, 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 istirahat. Aduh, aduh. Bahkan cuma diem senyum ini loh, enak bisa. Orang usah ngecemes ngalor ngidul, ya wis meneng ini, wae. Matur nuwun. Biarkan digerakkan oleh Allah kalau memang waktunya waktunya ruku biarkan nunggu digerakin waktunya itidal biar nunggu digerakin itu kan jauh lebih indah ya kan lakukan itu dalam setiap sholat 5 kali sehari loh bro nggak perlu
Orang perlu melip-melip 24 jam bersama Allah kemelipan. Ya, 50 menit saja bersama Allah dalam setiap sholatmu. Setiap sholat 10 menit kan 50 menit tuh. Waduh, stok banget. Iya, jempol papat wisan. Wes jempol papat wisan. Iya tuh. Orang usah kemelipan gitu loh. Maksudnya, bebas-bebas lah sholat itu gitu loh. Sholat itu hubunganmu dengan Tuhan itu langsung tanpa perantara. Bener nggak? Langsung tanpa perantara. Nggak ada makelarnya hubunganmu dengan Tuhan tuh nggak ada makelar. Nah kalau nggak ada makelarnya kenapa terus harus harus memakai jalan makelar? Harus begini dan begitu? No, udah bebas saja, nikmat saja. Ayo, gitu loh. Ada gitu. Ya, gitu teman-teman. Jadi panjenengan apapun caramu, yang paling penting adalah kesadaranmu selalu bertaut dengan Tuhan. Izinkan panjenengan bahagia minimal sehari 50 menit aja udah minimal begitu deh. Minimal deh, minimal udah. Iya kan? Dah, itu aja dulu. Saat kita menjadi ahli dalam sholat, maka sholat yang tahun-tahunan yang kita terlalu banyak pakai mantra itu, bedakan aja habis ini, bedakan aja. Bedakan sholat yang penuh dengan keterhubungan atau sholat yang cuman ritual, bedain. Jauh lebih nikmat mana sih? Ya udah, habis itu tanyakan kepada dirimu ya pakai yang mana yang nikmat itu aja. Gitu. Ya. Ayo monggo saya buka diskusi. Teman-teman silahkan. Saya Mas. Jih, monggo, monggo Bu Bidan. Tapi kalau pas lagi dikejar-kejar deadline itu ya bangun tidur gitu masih aduh rong rampung ki. Nah, itu pasti Mas kayak gitu. Yo, sing bener ki orang sing ngomong pasti. Iya toh. Kalau pasti kan berarti Anda memprogram dirimu seperti itu. Oh, jadi program pasti. Ya, Oke, coba oke. coba mulai besok bangun tidur. Alhamdulillah. Iya, bareng maneh Gusti, ketemu maneh ki. Dibersamai lagi, dibimbing lagi ya kan jauh lebih nikmat. Iya, benar. Iya, betul. Iya, betul. Nah, wis Tapi kadang pasti kan modar dewe lho, wong programnya digawe dewe enggak lho. kalau kalau masih kejar deadline itu kan aduh, terus gitu sih. Tapi kalau Iya. itu cuma sedetik, 2 detik setelah itu alhamdulillah. Ah ya, bener Nah, bener. kayak gitu, Stop nggih. rapopo. Iya. Cuma saya yang paling paling masih lama itu ngatasi iri, Mas. Kalau iri itu kadang masih lama ngatasinya. Kalau marah saya insya Allah sudah di bawah 20 detik. Heeh. Tapi kalau Lah iri iri itu ngopo iri? ya kadang ada temen Ini korbannya saya ya, Mas. Waduh, wis ada ya. kalau iri itu kadang ada temen yang oh kok pencapaiannya sudah kayak gini ya gitu kadang ada timbul rasa iri gitu biasanya Mas. Itu yang sulit banget saya Oh iya iya iya. ngatasin. Heeh. Ya enggak apa-apa nama perjalanan. Namanya perjalanan memuliakan jiwa. Tapi percayalah, percayalah. Banyak orang iri dengan posisi kita. Wis toh. Sehebat apapun uh, Yun Sewu ya, saya berada di lingkungan yang mungkin keluarganya kesan lebih berada, lebih lebih kaya, lebih berlimpah. Tapi nyatanya utangnya oke-oke banget ya. Utangnya 5 M, 10 M, motor pula. Pantesan wangel banget senyum ya. Motor pula. Gendeng poe. Iyalah menang sugih dok. Maksudnya ketok sugih. Lah, kita ini, saya kadang kala ya, mau iri sama orang tuh, ora iso, maksudnya ora iso. Lah, isi sugih aku, isi bahagia aku, isi merdeka aku, wis dadi ora iso. Mantap jiwa gitu. Gitu. Maksudnya gini loh. Iri itu manusiawi, iri itu manusiawi. Saya juga ya terkadang iri iya. Tapi setelahnya kan kita bisa memilih untuk switch.
mendoakan beliau atau switch untuk tetap iri gitu loh. Nah, saya banyak-banyak untuk, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, gunanya istighfar gimana? Astagfirullah, double tenan ya, goblok ya. Kok ngopo kok iri padahal yo enak aku loh ya. Ngapunten Gusti, aku iso ngobrol bareng kali panjenengan kapanpun, dimanapun, saat apapun. Dek ini mungkin orang wiso, ngapunten ngapunten, gitu loh. Terus berkahi dia, gitu Bu Bidan. Oke, oke, sip. Nggih, Mas Ameng, matur Ye, suwun. matur nuwun. Monggo yang lain silakan. Halo Mas. Mbak Afi. Mau sharing aja sih. Monggo silakan. Kan ya selama ini saya praktekin apa yang diajarkan Mas Openg. Ya, saya praktek dari guru-guru lain juga. Terus saya juga selalu ingat kata-kata ibu saya. Beliau selalu bilang kalau saya cerita si ini, ngomongin saya begini, si ini, sultan saya begini, ini. Ibu saya cuma bilang, wes menengo, menengo, wong menengke menang. Gitu. Ya udah, ini saya inget-inget itu terus kan. Nah, kemarin-kemarin beberapa bulan lalu tuh ada 2 orang berturut-turut apa ya, ngomongin saya merendahkan gitulah. Merendahkan biar saya nggak berkembang, bilang saya nggak ini, nggak itu gitu. 2 orang terdekat lah, rekan kerja sama sepupu gitu. Nah, saya cuma diem aja. Terus pokoknya saya setiap itu ingat kata ibu saya tuh, meneng meneng. Terus nah, akhirnya semesta yang memperlihatkan ke saya. Oh, mereka ternyata nasib saya lebih baik dari mereka gitu. Ya akhirnya suatu hari si ini bilang, ternyata gini. Oh, kok masih bisa sombong sama saya ya? Terus berapa yang satu lagi, ternyata ini tuh begini loh. Oh, kok ternyata nasib saya lebih baik ya. Tapi kok mereka masih bisa sombong sama saya. Nah, ternyata emang bener lah kita ya udah emang satu kalau ada ya kita diberkahi seperti itu ya satu diem, yang satu ya udah ya sudahlah gitu. terima mengalir tersenyum gitu ya Mas ya. Mm-mm. Sing bahaya itu malah kalau kita eh, langkah pertama memang kita silent ya, langkah pertama. Tapi kalau kita kita sudah eh, hubungan kita dengan Sang Maha Baik itu udah amat sangat intens. Waduh, modar, mesak nih, wong-wong ki mesak nih. Maksudnya, semakin kita digunjing, semakin kita dibenci, semakin kita dicaci maki. Lah sing ngamuk kan duduk tonggone, duduk kancane, duduk bojone, sing ngamuk Gusti ya. Piye, Jal? Iya, Kumpulane Gusti kok es, diulek tenan kayak. Maksudnya gitu bahaya. loh. Ya, kalau kita, kalau saya lebih memilih, saya tidak membenci mereka, enggak. Kayak Kanjeng Nabi mbiyen kan, lho. Kanjeng Nabi kan ngomongin mereka belum tahu. Anu nedok wae. Mereka belum tahu. Makanya Kanjeng Nabi bisa sampai keluar omongan karena mereka belum tahu. Iya, wong bolone Gusti. Nah, kita umat Kanjeng Nabi yang ngomongin ngono pisan wae. Ya, Iya, cek oke. diplites ya. Ya ora cek diplites ya, karep-karepe Gusti lah ya. Wis. Heeh. Tapi maksudnya gini, saat kita punya kekasih, kekasih kita disakiti orang lain, pasti kita yang tidak terima, betul. Hmm. Saat kekasih kita Tuhan, kita disakiti. Tuhan yang marah, waduh motor, motor, gitu loh. Nah, makanya tugas kita tuh bangun bangun kebahagiaan bersama Tuhan terus menerus. Itu yang paling penting. Hmm. Gitu. Oke. Jadi misal ada yang merendahkan kita disakiti gitu, kita curhat sama Gusti, Gusti kayak lo ngomongnya aku ngene, gitu boleh Mas? Ya, sebenarnya Bahasanya gimana Mas? bahasanya jangan terlalu kasar ya. Hmm. Bahasanya seindah mungkin aja. Kayak Kanjeng Nabi kan bahasanya jelas. Mereka karena mereka belum tahu saja. Ya, Hmm. kita cuman, eh, maaf ya, maaf ya Allah, ada aja rasa rasa jengkel, rasa benci diomongin orang. Tapi ya, enggak deh.
Bismillah lah, karena Engkau yang Maha Kuasa berikan segala kebaikan keberlimpahan bagi mereka. Ah, itu jauh lebih indah sih sebenarnya. Karena gini ya, ah, rumusnya adalah doa orang teraniaya itu bila hijab, makbul, tembus, plong, gitu. Nah, jauh lebih hebat mana kita mendoakan mereka saat kita biasa saja atau saat kita teraniaya. Teraniaya. Lah, kan plusnya pangkat kae. Energinya kan pangkat. Saat kita dianiaya, kita mendoakan mereka keberlimpahan, kita doakan mereka keberkahan, energinya, mentalnya ke kita gimana? Jauh lebih besar kan. Nah, itu loh maksudnya cara cerdasnya ngono kuwi. Iya toh. Misalnya kita tabungan semesta kita 50-50, begitu kita direndahkan, kita terdolimi, lalu kita mendoakan mereka dengan doa yang terbaik. Waduh, surplus luar biasa, mak. Boom. Mantap jiwa. Gitu, makanya orang-orang yang memiliki kedekatan intens dengan Tuhannya, komunikasi yang intens banget, dengan doa yang lebih cerdas, yo angel kiri tenang, angel, angel, gitu. Heeh, Maksudnya pas butuh, pas ada, pas pengen, pas ono lagi lah, saktinya gitu. Iya, Cal. heeh. Iya memang saya lihat sih orang-orang yang deket deket sama Tuhan, deket intens gitu, terus juga apa ya, hidupnya woles gitu. Ya ada aja keajaiban, ada aja gitu. Oh no way. No way. Lagi nggak punya duit, apa namanya? Lagi nggak punya duit, tapi pas butuh, kok ya ono wae. Gitu. Ya, kayak gitu aja deh Mas. Makan nuwun Mas. J, J, J. Monggo yang lain silahkan. Ada? Monggo mau menambahkan boleh, mau diskusi boleh. Oh, bebas-bebas. Saya menyambung Bunda Afi tadi ya, Mas Openg. J, Saya J. ingat ngendikannya Mas Openg 3 tahun yang lalu. Saya pernah curhat ke Mas Openg dan sama Mas Openg dikasih tips dan itu saya laksanakan. Hasilnya merinding saya cerita. Hasilnya baru 2023 kemarin, Mas. Jadi hampir 3 tahun. Seperti tangan dibalik yang gini loh, Mas. Subhanallah, Masya Allah. Saya merinding ini cerita, Mas. Merinding Eh, seluruh tubuh saya. Ya memang waktunya lama, tapi ya saya doakan terus, saya dekati, saya baik, saya nggak pernah punya rasa benci, saya nggak pernah punya rasa iri. Nek ada orang laporan ngomong, "Kamu loh diomongin," ya sudah, biarkan saja. Tapi saya berusaha kalau saya ada rasa marah, benci, saya mesti ojo sampai lebih dari 20 detik, itu saja. Terus saya Iya, doakan, terus alhamdulillah, kayak tangan dibalik gini. Jadinya bener banget saya sudah membuktikan kalau itu. iya. Yang pasti itu eh, kebahagiaan kita tuh jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih lama gitu loh. Ya beruntung kita berada di eh, komunitas yang baik. Maksudnya beruntung kita benar-benar bisa saling menguatkan. Itu jarang loh. Angel loh golek komunitas kayak gini ki angel loh ya toh. Heeh. Angel loh sing pembicaraan iki misuan ki yo angel. Gitu maksudnya. Ah ya udahlah gini-gini aja lah nggak usah pakai topeng-topengan ya toh. Foto foto menungsane kok ya. Itu. Oke, monggo yang lain silakan. Ya, alhamdulillah udah. Oke, Bunda Sri monggo. Saya senang kalau dengerin yang muda-muda itu. Wah, alhamdulillah komunitas kita. Kita bersyukur Mas Ferry memberikan kita tabungan semestanya Mas Ferry banyak sekali. Alhamdulillah kita ketularan ya. Bisa seperti itu wis. Pokoknya ngono baik wis. Ibu memberikan semangat yang muda-muda wis. Indonesia mesti tambah bagus ya Mas Ferry ya.
Hmm, Amin, amin, amin. menurunkan yang muda-muda seneng rasanya. Oke, wis. Saya ketemu Mas Ferry itu setelah berdarah-darah loh, Mas. Waduh, udah darah, cur, darah. Enggak, dulu dulu karena saya pernah operasi miom. Nah, terus setelah operasi itu tiba-tiba saya tuh batin. Katanya saya pengen belajar ilmu urip lebih dalam. Sebulan setelah operasi. Nah, nggak lama berapa bulan, sebulan apa 2 bulan kemudian saya dipertemukan sama Uci Respati di Semarang. Mbak Nah, Uci. Uci itu orang orang Pekalongan, rumahnya dekat dari rumah saya ke rumah Uci jalan jalan kaki aja nyampe, tapi ketemunya di Semarang. Dan dia tuh ternyata sama si saudara sama saya. Ah, Ah, waktu itu saya waktu mau ke Semarang ikut seminar itu, om saya sempat ngelarang, "Ngapain sih? Nggak usah ikut." Tapi nggak tahu kayak ada gerakan, pokoknya saya harus harus ke Semarang gitu. Nah, disitulah saya ketemu Uci dan ternyata berangkatnya bareng satu kereta, satu gerbong. Dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol, tukeran HP, ketemu-ketemu, saya sering curhat sama dia, nggak tahu energinya dia bagus ya, karena dia udah belajar spiritual duluan kan, saya nyaman aja ngobrol curhat sama dia. Nah, dari Uci lah saya dikenali sama Mas Openg, sama Aji Santoso Putro, sama ini, sampai hari inilah, alhamdulillah. Memang alhamdulillah. the power of self talk ya, Mas ya. Iya, iya, iya. Ya, gitu aja. Ya, yang penting sama saling tetap saling mendoakan, saling support, saling berbagi energi baik lah. Kayak kita insya Allah mulai minggu depan setiap Rabu tetap habis bulu tangkis begini, saya akan mulai tema-tema yang sudah kita rencanakan tuh. Saya udah bikin 40 kali pertemuan loh, kan kita baru berapa kali tuh. Ya, tujuannya ya supaya bisa ya ketawa ketiwi, asik-asikan ya kan. Jangan sampai ada orang yang stres karena begini karena begitu, kasihan ya, kasihan. Ya, gitu. Monggo yang lain silahkan. Masih jam 9 aman. Ini bahas bahas anu loh, bahas ketuhanan loh. Kok iso santai ya? Maksudnya orang ada pertanyaan belas tuh. Ya Allah. Karena kita lama nggak Zoom ya, jadi pada pada narik diri semua. Nggak apa-apa, nanti insya Allah kita minggu depan kita ketemu lagi dengan tema yang berikutnya. Tema untuk saat ini apakah sudah tidak ada pertanyaan? Cukup? Atau bagaimana? Boleh tanya Mas Monggo silahkan Mbak. tentang yang present moment tadi. Mm-mm. Kayaknya menguasai menguasai apa ya? Present moment tuh kayak PR banget ya, latihan banget karena kita memang biasa bengong dikit aja udah mikirin masa lalu, udah mikirin masa depan gitu. Nah, yang saya mau tanya ini saat kita tuh lagi mengalami perasaan yang bergejolak. Misal ada suatu kejadian entah patah hati, tadi sakitin orang, tadi dihianatin gitu sama orang terdekat. Jadi karena shock itu, karena mengalami shock berat gitu. Jadi kita tuh kadang kayak coba aja gitu, berandai-andai gitu. Seandainya aku nggak kenal dia lah, seandainya aku bertindak begini begitulah sehingga nggak dihianati dan lain-lain. Jadi bagaimana menguasai present moment di saat momen yang lagi kita rentan banget untuk teringat ke masa lalu dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan begini padahal kenyataannya itu udah terjadi karena saking kagetnya tadi loh kayak nggak nyata gitu kan. Nah, jadi gimana tips menguasai mengamatinya gitu. Ya, kalau dulu jawabannya panjang kali lebar kali tinggi. Nanti pakai masuk di ranah hipnosis, ranah hipnoterapi, ranah NLP. Panjang kali lebar kali tinggi. Kalau sekarang saya jauh lebih suka yang lebih simpel. Apa? Libatkan Allah. Hmm. Kita mesra aja sama Allah gitu loh. Kan siapa di mana tempat bersandar paling kuat?
ke Tuhan. Iya, tempat bersandar paling hebat. Ya cuman dia gitu loh. Ya sudah ngobrolnya. Ingat ya, energy flow where attention goes. Ingat lagi, kita ini selalu menabung. Ada menabung kebaikan, ada menabung keburukan. Ingat lagi, sistem doa terhebat adalah doa saat kita teraniaya, betul ya? Nah, Ya. di saat itu, mampu nggak sih kita ngobrol sama Tuhan, asik-asikan ngobrol, asik-asikan curhat sama Dia, menikmati menikmati momen dengan Dia. Lalu setelahnya kita memiliki jiwa yang welas asih untuk berbagi energi doa ke orang yang mengecewakan kita. Wah, kalau itu bisa, super. Energi kita langsung surplus dan hati-hati orang yang menyakitimu. Gitu. Hati-hati orang yang menyakitimu gitu. Karena eh, kalau gini, kadangkala kita itu memiliki rumus yang aneh. Anehnya apa? Kita menyelesaikan masalah dengan sudut pandang kita yang amat sangat terbatas. Kita sebelah kiri saya apa, sebelah kanan saya apa nggak tahu kok, nggak kelihatan kok. Tapi Tuhan ini kan sudut pandangnya tidak terbatas. Kenapa nggak libatkan dia gitu loh? Ngobrolnya sama dia. Iya karena kita tidak terbiasa untuk meyakini dia. Kita tidak terbiasa mesra sama dia. Nah, rasanya sih kalau saya sekarang jauh lebih memilih untuk ngobrol bareng sama Tuhan. Ngobrol asik lah sama dia. Ngobrol sesantai-santainya, sedekat-dekatnya. Karena balik lagi loh, hubungan kita dengan Tuhan tidak berjarak. Tidak berjarak. Nggak ada makelarnya. Nggak ada. Langsung, tanpa perantara. Ya udah ngobrol asik-asiknya. Mengeluh oke. Ada rasa nggak nyaman oke. Semuanya oke. Boleh semuanya. Tapi setelah kita, kan kalau kita ngobrol sama Sang Maha tuh, eh, cepet banget plong. Bener nggak sih? Nah, setelah kita udah plong, udah legowo, jiwa kita udah kembali penuh, doa terbaik yang ada. Waduh, itu energinya. Itu tabungan di PT Alam Semestanya, uh, plus, 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 plus gitu. Itu maksud saya itu, ayo kita menyikapinya begitu. Makanya hubungan, latihan hubungan ter, terinstan ya dalam sholat. Tapi kapan kita kita bisa lebih nyaman banget. Kalau panjenengan tidak biasa sholat sunnah, ya sudah. Sholat isanya dimundurin 10 sampai 30 menit sebelum tidur. Nah, di situ ngobrol asik sama Tuhan, relaksin itu buku, relax, bener serileks-rileksnya ngobrol, nyaman, curhat, izinkan semua tubuh, pikiran, perasaan istirahat. Apa yang terjadi hari ini limpahkan, curahkan pada dia, lalu beri yang terbaik setelahnya. Finishingnya begitu. Tidurnya jauh lebih nyenyak, besok pagi bangunnya bisa tersenyum indah. Mantap jiwa. Penyakit-penyakit juga. Bye bye, bye bye, bye bye gitu. Gitu sih, Kak. Makanya kalau saya Isya tuh jarang banget saya adzan langsung langsung enggak. Nanti setengah setengah jam sebelum tidur tuh just only enjoy this moment, enjoy bersama dia ngobrol pol top gitu gitu sih Mbak Riani kalau saya loh ya. Ya, tipsnya cepet banget ini menurutku ya. Apa aja. Makasih Mas. Ya oke, monggo yang lain silahkan. Ada cukup. Sebentar Mas, masih menyambung lagi nih karena kepikiran saya. Oke Jadi silahkan. kan kita mendapatkan hal-hal yang gak enak lah katakanlah di hari itu. Terus kita merasa pengen lapor gitu ke Tuhan. Cuman kita nih merasa bahwa hubungan kita sama Tuhan nih nggak deket kayak sholat misalnya bolong-bolong atau
aduh jarang istighfar misalnya kayak gitu. Ya Tuhan, aku nih aku nih mau ngelapor gitu ibarat kejadian aku sakit hati begini-begini, tapi apa ini nih karena engkau tuh pantas menghukum aku atas aku nggak deketnya sama engkau gitu. Kayak malu gitu loh mas. Sudah. Jadi apakah apakah Tuhan akan maksudnya tuh menerima segala yang kayak kegoblokan kita selama ini mentang-mentang lagi seneng kita nggak jauh ke dia, giliran ngedapet semacam teguran kita begitu gitu deket sama dia gitu. Ngelapor ngeluh gitu sama dia, Kan kita nggak ngeluh, bos. cerita aja. Iya. Oke. Ada hadis yang bicara bahwa saat engkau menyapa Tuhan, Dia akan lebih menyapamu. Saat engkau mendatangi Tuhan dengan berjalan, Dia akan berlari. Saat engkau berlari menuju Tuhan, Dia akan jauh lebih cepat dengan berlari. Itu. Lalu ada hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiyan. Fa'araftu an akhrafani fakhalaqtu khalqan fabiarafu. Allah itu maha merindu. Iya. Ingat kata kuncinya rindu. Jadi sapa Tuhanmu dengan penuh kerinduan. Sapa aja Tuhanmu dengan penuh kerinduan. Tiba-tiba boom. Ya, praktek ya. Praktek simple aja. Kumpulkan rasa rindumu. Kumpulkan dulu rasa rindu. Ingat ya, jangan bayangkan Allah dengan apapun. No. Tapi hanya sekedar kumpulkan rasa rindu. Rindu tuh. Lalu panggil aja senyaman-nyaman. Ya Allah, kami rindu. Eh, iya rasanya. Ah, rasanya tuh tidak terlukiskan. Tidak terlukiskan. Rasanya tuh, aduh, wis, ayo, gitu. Jadi, kapanpun, dimanapun, saat apapun, engkau datang kepada Allah, pasti disambut. Pasti disambut. Ya, pasti disambut. Pasti, pasti, pasti. Aku yakin pasti disambut. Itu. Kan saya bilang hubungan kita dengan Tuhan tanpa perantara. Kalau tanpa perantara, ya sudahlah, biarkan dirimu terhubung. Wis ngono, wis gitu. Simple. Benar-benar. Ya Allah. Di situ kan ada rasa syukur yang dalam. Saking nano-nanonya rasanya. Itu bisa disebut bahagia. Ya. Bisa disebut damai. Iya. Bisa disebut merinding. Iya. Bisa disebut tak terlukiskan loh. Rasanya tuh nggak bisa terlukiskan loh. Bener-bener wow. Wow gitu aja loh. Wes pokoknya iya wes iya panjenengan sendiri yang mengalami itu. Iya kan? Iya kan? Jadi ah, emang iya Allah itu sama dengan protokoler-protokoler kan enggak toh. Iya kan? Gitu. Gitu Mbak Riani. Ya. Siap Mas Sofi. Berarti Oke. bagi keadaan kita, kondisinya gimana pun, dengan perasaan yang semerasa kotor apapun, selalu dia itu nyambut selalu ya Mas ya. Ya Kayak, pasti selalu lah. Pasti selalu lah. ya Allah. Yang malu itu kalau kita nyun sewu ya, nyun sewu, mohon maaf sekali, mohon maaf. Yang malu itu kalau kita menjual Allah. Paham nggak? Paham ya? Menjual tuh, kamu tuh harus begini, harus begitu. Ujung-ujungnya apa? Duit, asu tenan, asu tenan. Iya toh, sudahlah.
Ketemu Allah itu semudah ini loh. Iya kan, semudah ini loh. Berkomunikasi dengannya itu semudah ini loh. Melebur padanya itu semudah ini loh. Ngono tok wae selesai wis tok. Yang paling penting apa? Praktek, 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 praktek. Kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Bener nggak? Bener nggak? Sudah. Keindahan yang paling indah adalah bersamanya. Gak ada lain. Gak ada lain. Sebesar apapun persoalan kita saat ini, sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kembali saja bersamanya, kembali saja menikmati keberserahan. Boom, boom, boom. Kita bareng sang maha loh, bos. Dan ingat ya, mohon maaf sekali, jika jika panjenengan melebur padanya, pastikan tanpa tendensi apapun. Tendensinya hanya rindu dan cinta. Nah, itu aja. Itu aja. Ya Allah, kami. Wis ngono tok wae. Ngono cukup. Ya, karena Allah Maha Tahu dan biarkan Allah yang metani apa metani itu yang memilah-milah menyelesaikan masalahmu dengan cara yang karena bisa jadi seluruh persoalan hidup yang ada saat ini adalah karena dia rindu padamu. Iya tuh. Bisa jadi kita dipanggil pelan, nggak datang. Dipanggil pelan lagi nggak datang. Dipanggil pelan lagi nggak datang. Bodoh iki bocah iki. Ya, kiri oh. Loh dikiri apa nggak gak teko. Kiri double. Nah nggak gak teko. Ah nggak teko. Ya wis karepmu motor we uripmu we. Gitu. Dan bisa jadi selesainya semuanya. Cuman karena ya Allah maaf. 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 Udah, akui salahmu, akui begomu, akui goblokmu. Wes, balik wae. Pun, saya tak kembali padamu. Pun, ngapunten. Udah, terima kasih ya Allah. Selesai. 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 Ya. Ini enak kalau kopdar gitu. Wah, prakteknya tambah jos ya. Allah Akbar. Terima kasih ya semuanya ya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Mas Wery mau tanya. Oke, silakan. Begini Mas, mohon maaf. Mohon maaf saya nggak kamera karena saya Oke, lagi nggak monggo. pakai hijab. Jadi ya, Monggo. begini. Ada beberapa hal yang kadang-kadang mungkin kita sedikit kontradiktif ya. Contohnya kalau misalnya ada beberapa hal yang kalau diajarkan misalnya kalau kita itu berdoa atau kita memohon sesuatu itu jangan melekat. Artinya letting go ya, begitu kita itu lepaskan. Tapi ada hal juga lain yang selalu memberikan aja, kalau meminta itu jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Nah, itu menyikapi dua hal yang kontradiktif itu bagaimana, Mas? Yang nyuruh panjenengan jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti itu siapa? Ya kan beberapa gini Mas maksudnya gini kan ada itu loh maksudnya maksud saya begini kan ada yang misalnya beberapa beberapa yang kalau pada saat ada kajian atau apa itu kan contohnya pada saat seperti ini ya kalau kita doa itu kita harus apa tidak melekat. Artinya sepemahaman saya itu artinya kalau kita doa setelah itu pada saat tertentu kita letting go lupakan sehingga supaya itu nanti terwujud itu artinya kita harus ada jeda di mana kita melepaskan. Nah, tetapi pada saat yang lain kan ada juga kalau kita misalnya berdoa itu disarankan untuk terus-menerus berdoa sampai itu tercapai gitu. Jadi jangan putus doanya sampai tercapai. Nah, kan itu kadang-kadang dua hal yang mungkin agak sepertinya agak bertentangan ya, Mas. Maksud saya maka menyikapinya Oke, bagaimana yang gini loh seperti Mbak. itu? Eh, Manusia itu boleh memiliki sudut pandang, Mm-mm. benar ya? Nah, kita harus memiliki kefahaman terlebih dahulu, baru kita bisa menyikapi bahwa itu kontradiktif atau tidak.
Bagi saya Mm-mm. tidak kontradiktif karena berdoa itu seni berkomunikasi dengan Tuhan. Mm. Berdoa itu bukan meminta, apalagi mengemis. Jadi tidak ada kontradiktif sama sekali. Malah bertolak belakang, iya gitu. Jadi kalau kita memakai sistem doa, kita berkomunikasi indah, itu jauh lebih bagus. Nah, yang tidak boleh putus asa, tidak boleh putus itu bukan memintanya, tetapi usahanya. Masuk ke Iya, kategori iya, iya. takwa. Takwa itu adalah mengusahakan diri yang terbaik, mengeluarkan potensi diri yang terbaik. Hasilnya let it go. Tawakal baru gitu loh. Nah, kalau kita belum-belum kita sudah jadi pengemis, ya menderita hidup kita. Gitu, Mbak Mbak Ningrum. Jadi bagi saya doa adalah seni kita ngobrol asik dengan Tuhan dengan cara apa? Kalau saya ingin kaya, saya akan banyak-banyak mendoakan orang lain kaya. Kalau saya ingin sehat, saya akan banyak-banyak mendoakan orang lain sehat. Kalau saya ingin bahagia, saya banyak-banyak memberi kebahagiaan pada orang lain. Itu doa versi cerdas. Versi tidak cerdas, kalau saya ingin kaya, maka saya meminta-minta. Oh, iya, iya. Iya, Berapa lama ya, Radha. orang yang minta-minta ini kaya? Berapa lama? Berapa lama dia bisa bahagia? Berapa lama dia bisa tersenyum? Berapa lama dia di ruwet? Percayalah, semakin kita memakai cara meminta, semakin rumit kehidupan kita. Dan kita akhirnya sibuk melimitasi hidup kita. Karena kita menempatkan diri menempatkan diri menjadi sosok yang tidak bersyukur. Gitu loh, Mbak Ningrum. Jadi bukan kontradiksi, bertolak belakang bahkan menurut saya. Gitu. Ya, Gitu, Mbak. ya. Oh ya, terima kasih. Saya paham poinnya. Intinya ya itu berarti jalan caranya ya, caranya dan ininya ya. Nah, kalau kita mengusahakan, usahakan terus. Setuju. Usahakan yang terbaik, iya. Iya kan? Tetapi Iya, apakah kita harus dengan cara meminta-minta? Enggak lah. Ya nggak apa-apa sih kalau ada yang mengajarkan begitu ya nggak apa-apa. Nah, bebas saja sih. ya. Terima kasih, Mas. Saya Oke, paham terima poinnya. kasih Terima kembali. kasih. Ye. Monggo, yang lain ada? Masih ada sedikit waktu? Ye, Bu Tati, monggo. Melatih intuisi, Mas, atau mendengarkan suara yang di dalam itu kan kayak supaya keras suaranya biasa. Kan kayaknya kerasan suara pikiran ya. Apa Bukan. dari melatih present moment itu? Eh, intuisi itu memang tidak pernah keras. Intuisi itu memang tidak pernah keras. Tetapi dia semakin jelas, iya. Bukan keras, tapi semakin gini. Intuisi itu semakin teguh lah. Ya, jadi nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini. Itu teguhnya semakin. Bukan keras suaranya, tidak. Nah, intuisi itu dilatih dengan cara kita mesra dengan tubuh kita, mesra dengan diri kita. Karena intuisi itu, fitrahnya manusia itu intuisinya aktif. Semakin dia sering banget diajak ngobrol, semakin dia sering banget kita ajak aktif, maka semakin dia jelas dan ya semakin enak loh gitu loh. Tapi saya memang jauh lebih suka cari cara yang paling simpel sih. Setelah intuisi menunjukkan begitu, ya saya validasinya ke Allah. Gusti, tenan tuh iki. Nek tenan tak meloi. Gila. Saya selalu validasinya ke Tuhan. Jauh lebih nyaman itu. Ada orang misalkan, nanti kamu harus begini begini, begini. Oke, intuisi saya bilang begini, validasinya tetap ke Allah. Nah, kui lebih lebih nyaman gitu.
lebih aman lah ya. Nyong kan golek aman terus gitu. Nah, Golek cara gampang lah. Timbangannya ruwet ya, gampang-gampangan wae. Gitu, Bu, Bu Tati. Nggih. Hmm, Mas, saya cerita ini, eh, tolong sampean koreksi apa ini benar suara intuisi atau hanya suara ego. Saya pernah lagi di jalan itu niat mau ngasih seseorang, tapi saya nunggu eh, panggilan dari dalam. Udah gitu pas di belokan itu, pas di tikungan dan jalannya itu hanya satu arah, ada orang berdiri. Terus eh, kayaknya saya disuruh ngasih dia gitu. Tapi sudah kelewat ini, udah kelewat jalannya dan nggak bisa muter. Terus saya dengar lagi puter gitu. Akhirnya saya nyari jalan itu, jalan yang saya nggak pernah lewat situ, nyari lewat gang sampai ketemu di ujung lagi, sampai sampai ketemu lagi dengan orang itu dan akhirnya saya kasih. Itu pengalaman itu cukup melelahkan dan cukup membuat saya eh, antara meleleh dan melelah gitu loh Mas. Soalnya nyari jalan dan pengalaman yang lumayan itu gitu loh Mas maksudnya gitu. Itu suara itu apa Mas? Ego atau gimana Bisa Mas? jadi ego, bisa jadi Oh, ego. Intuisi itu selalu membuat kita lebih ringan. oh itu Ya. rumusnya. Oh, Eh, Makanya kan saya bilang, saat saya mendapat mendapat perintah dari dalam, saya validasikan dulu ke Tuhan. Nanti apapun jawabannya tak lakoni. Misalnya jawabannya ora usah muter nang ngarep ana maning. Ya wis ora usah muter nyong. Oh, wis pokoknya nyong iki aliran penak banget tuh. Aliran penakiyah. Ya. Iya toh. Kenapa? Karena nyun sewu kan terkadang kita ini kan gini loh. eh, kita melimitasi harus begini harus begitu. Padahal kita bisa berbagi dengan cara apapun, betul ya? Atau memang kalau betul. kalau tidak bisa muter ya sudahlah, peluk dia di zona kuantum dengan keindahan, dengan keberlimpahanmu itu luar biasa kok. Ya, luar biasa kok. Makanya kalau saya sekarang pokoknya, ora usah ruwet-ruwet lah. Lek nyong lo ya. Jadi mungkin ego, mungkin mungkin lo ya, mungkin. Tapi kita nggak tahu lagi nanti. Makanya gini, banyak-banyaklah meminta validasi pada Tuhan. Karena itu yang paling jujur. Ya, validasi Tuhan itu udah paling top lah, iya kan? Kayaknya rumusnya itu tadi ya Mas ya. Pokoknya ringan itu tadi ya Mas ya. Oh iya, Jadi tidak memberatkan. iya, iya, Itu iya. bahan Ah, dasar. Karena saya juga Misalkan sempat berat, berat sekali ya. Allah gitu. Ini Ah, kelewat itu nggak bisa muter-puter gitu loh. Jadi Misalkan saya berat, itu kesannya aja berat. Kita melakukannya ringan gitu. Nah, tapi kalau udah muncul keluhan, nanti kan karena ini intuisi, nanti muncul keluhan, muncul kecemasan, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, ruwet tuh ya, pikirannya ruwet ya. Oke, oke, oke. Gitu, gitu Bu, kalau saya. Siap-siap. Itu apa? Jadi ada patokan itu Mas yang ringan itu tadi. Siap. Matur nuwun. Ji, sami-sami. Oke, saya kira cukup ya, teman-teman. Saya sudah terlalu banyak bicara. Takutnya malah malah ngawur nggak karu-karuan. Sehat-sehat semuanya ya, bahagia semuanya. Selamat menikmati keindahan bersama Tuhan. Selamat berbahagia Betul, Mas terus-menerus Hasan. dan jangan lupa untuk memberkahi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Namaste. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.